Bu Sila dipanggil sama Pak Yandra. Oh, kapan? Sekarang. Oke, makasih ya infonya ya. Oke. Ibu sedang apa? Kebetulan Pak lagi tidak banyak pekerjaan. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, kami sedang menyusun rekomendasi teknis untuk pekerjaan utilitas, terkhusus galian fiber optik. Kira-kira Bu Sila ada masukan nggak atau saran untuk penyusunan rekomtek tersebut? Oh, mengenai rekomendasi teknis Pak ya. Ya Pak, sebelum saya memberi masukan saya terhadap ketentuan-ketentuan teknis yang akan bisa digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi teknis, izinkan Pak saya menyampaikan dulu pendapat saya mengenai rekomendasi teknis itu sendiri. Ya silakan Bu. Jadi memang si rekomendasi teknis ini merupakan salah satu upaya dari kita sebagai penyelenggara jalan dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan bagian-bagian jalan. Dalam hal ini adalah ruang milik jalan. Sebagaimana Bapak sampaikan bahwa ada pihak ada pihak yang akan mengajukan perizinan memanfaatkan ruang milik jalan pada jalan provinsi, yaitu untuk utilitas berupa kabel optik. Nah, ketentuan-ketentuan teknis yang bisa digunakan dalam pertimbangannya untuk menyusun rekomendasi teknis ini diambil dari beberapa regulasi yang ada. Yang pertama, ini diambil dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, kemudian ada undang-undang perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan. Kemudian ada turunannya yaitu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Kemudian ada turunannya yaitu di Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang pedoman penggunaan pemanfaatan bagian-bagian jalan. Kemudian ada yang lebih spesifik lagi yaitu di pedoman teknis, yaitu pedoman pada tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, yaitu pedoman penempatan utilitas pada daerah milik jalan. Nah, itu Pak dasar regulasinya. Kemudian dari dasar-dasar tersebut bisa ada beberapa ketentuan teknis yang bisa digunakan dalam penyusunan rekomendasi teknis. Jadi Pak saya Ya silakan Bu. Yang pertama Pak, untuk ketentuan teknisnya itu nomor 1, kita lihat dari lokasi penempatan utilitas. Prioritas. Nah, untuk ini kan biasanya di si kabel optik ini kan punya trase Pak ya. Nah, apabila si kabel optik tersebut berada di sejajar arah jalan, maka dia ini punya ketentuan Pak. Ini itu, jadi misalkan ini penampang jalan Pak ya. Ini jalan, ini bahu, ini drainase. Ini bagian untuk mainan. Ini lagi, ini ada. Nah, jadi untuk lokasi penempatan utilitas kabel optik itu tidak boleh berada di area perkerasan jalan. Dia sebisa mungkin harus ditempatkan di sisi terluar. Jadi misalkan sisi terluarnya adalah bahu, ya ditempatkan di bahu. Apabila sisi terluarnya adalah drainase, maka harus ditempatkan di area drainase. Pada intinya tidak boleh berada di area perkerasan jalan. Perkerasan. Nah, hal ini agar menjaga supaya struktur existing dari perkerasan jalan yang ada ini tidak banyak mengalami kerusakan akibat pekerjaan galian nantinya. Nah, ini dari sisi lokasi penempatan utilitas. Nah, kemudian dari sisi metode pelaksanaan.
Nah, uh, untuk pemanfaatan bagian-bagian jalan pada ruas jalan provinsi, untuk utilitas yang dipasang searah sejajar maupun melintang arah jalan, jadi misalkan ini tuh jalan Pak. Nah ini utilitasnya ini sejajar. Kalau yang melintang seperti ini. Nah untuk dua kondisi ini sudah tidak boleh menggunakan metode open cut. Ini sudah tidak boleh. Tetapi harus menggunakan metode boring. Nah, kenapa tidak menggunakan ini? Karena kalau metode ini akan terlalu banyak volume kerusakan yang diakibatkan oleh metode open cut terhadap struktur existing. Nah, itu dari sisi metode pelaksanaan. Kemudian ditinjau dari kedalaman utilitasnya. Kedalaman utilitas si kabel tersebut. Nah, untuk si kabel optik yang berada sejajar arah jalan, untuk yang sejajar, Pak. Nah, untuk sejajar ini dia punya ketentuan kedalaman minimal 1,5 meter di bawah permukaan badan jalan. Nah, kemudian untuk utilitas yang melintang arah jalan, ini harus diletakkan minimal 2 meter di bawah permukaan badan jalan. Seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi Pak, dari sisi pengembalian kondisi jalannya, dari pengembalian kondisi. Nah, mau kita memakai metode boring pun pasti akan ada area yang digali, walaupun itu spot-spot. Nah, si area yang digali ini kan pasti akan harus dikembalikan ke seperti keadaan semula. Nah, dalam pengembalian kondisi ini ada Pak, di Pergub diatur bahwa untuk material yang digunakan ini berupa pasir batu. Kemudian ada dari satu lagi yang perlu diperhatikan dari pengembalian kondisi ini, yaitu mengenai pemadatan material tersebut, pemadatannya. Nah, untuk mencapai kepadatan yang baik, berdasarkan Pergub tersebut diatur bahwa pemadatan dilakukan untuk setiap ketebalan lapisan 20 cm dari material pasir batu ini. Jadi tiap 20 cm ini harus dipadatkan. Jangan lebih dari 20 cm. Karena ini takutnya akan padatannya tidak sempurna sehingga akan menyebabkan penurunan dari material tersebut di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu saja Pak saran dan masukan dari saya, ketentuan teknis yang dapat digunakan dalam penyusunan rekomendasi teknis nantinya. Terima kasih banyak Bu Sila atas masukannya. Masukan dari Bu Sila akan saya pertimbangkan dalam penyusunan rekomtek. Ya, baik Pak. Sama-sama. Semoga apabila pekerjaan kabel optik ini dilaksanakan nantinya, harapannya semoga tidak banyak menimbulkan kerusakan pada struktur existing yang ada. Mungkin itu saja Pak. Saya Bu. Assalamualaikum. Iya Pak. Ini di mana? Oh, iya, baik Pak. Saya segera ke ruangan. Ya, baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tadi manggil saya. Iya. Jadi begini Bu Sila, tim pemeliharaan jalan dalam waktu dekat ini akan melakukan monitoring lapangan terkait dengan kondisi jalan. Nah, kebetulan saya tidak bisa ikut. Kira-kira Bu Sila bisa menggantikan saya? Bisa Pak, insya Allah bisa. Nah, sebelum itu coba simulasikan terkait tentang kerusakan jalan aspal dengan metode PKRMS.
sebelum saya menugaskan Bu Sila ke lapangan. Baik Pak, saya akan mencoba menjelaskan mengenai metode PKRMS ini di perkerasan aspal. Nah, ketentuan untuk PKRMS ini sudah diatur dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Ini diterbitkan melalui Surat Edaran Dirjen Bina Marga tahun 2021 tentang Manual Aplikasi Provinsial Kabupaten Road Management System. Nah, dari aturan tersebut ini disebutkan bahwa untuk perkerasan aspal, jenis-jenis kerusakannya itu dibagi ke 10 parameter. Jadi Pak, saya boleh... Oh, silakan. Ada 10 Pak ya. Yang pertama, ini dari ketidakrataan Ya. atau iri. Kemudian yang kedua ada disintegrasi. Integrasi ini satuannya meter persegi. Ini satuannya meter per kilometer atau kilometer, meter atau kilometer. Kemudian yang ketiga ada agregat lepas. Kemudian yang keempat adalah lubang. Yang kelima, tambalan. Ini satuannya meter persegi, ini satuannya meter persegi, ini satuannya meter persegi. Kemudian yang keenam ada retak turun. Satuannya meter persegi. Kemudian yang ketujuh, retak lain. Ini satuannya meter persegi. Kemudian yang kedelapan ada bleeding atau kegemukan. Ini satuannya meter persegi. Yang kesembilan ada alur. Satuannya meter persegi. Kemudian yang ke-10 ada rusak tepi. Ini satuannya meter persegi juga. Nah ini Pak, berdasarkan PKRMS jenis-jenis kerusakan dari perkerasan aspal. Oke. Bu Sila sudah memahami tentang dasar regulasinya. Ya. Coba jelaskan beberapa apa saja sih kerusakan jalan tersebut. Ya, baik Pak. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa jenis kerusakan saja. Saya tidak akan menjelaskan ke 10-10-nya. Oke. Jadi Pak, mungkin saya perlu menampilkan gambarnya. Silakan. Nah, yang pertama ini adalah kegemukan atau bleeding. Dia satuannya meter persegi. Di mana si bleeding ini adalah jenis kerusakan aspal yang diakibatkan oleh berlebihnya kadar aspal di lapangan sehingga menyebabkan si aspal ini naik ke atas. Dan bleeding ini biasanya punya ciri-ciri di mana permukaan jalannya akan mengkilat dan seperti tampak licin. Nah, apabila si naik permukaan aspal ini tidak ditangani, maka lama-kelamaan dia akan semakin banyak volumenya sehingga menyebabkan jembul atau bagir. Nah, itu Pak kegemukan. Nah, penanganannya, salah satu penanganannya yaitu berupa penanganan dengan penebaran pasir kasar dengan ukuran lebih dari 5 mm. Itu untuk yang bleeding. Selanjutnya? Nah, kalau untuk selanjutnya jenis kerusakannya itu adalah agregat lepas Pak. Nah, agregat lepas ini adalah salah satu jenis kerusakan berupa dia kehilangan agregat yang terlepas dari permukaan aspal yang terpasang. Nah, di mana apabila karena agregat tersebut terlepas, jadi sehingga permukaan aspal ini akan tampak tidak homogen karena ada sebagian volume, sebagian luasan aspal yang terlepas. Nah, salah satu beberapa ada penanganan yang bisa dilakukan terhadap jenis kerusakan agregat lepas ini.
Nah, ini dilihat dari dua kondisi, Pak. Nah, apabila si agregat lepas ini dibarengi dengan adanya amblasan, Ya. atau agregat lepas ini tidak disertai dengan amblasan. Nah, kalau dia disertai dengan amblasan, berarti dia perlu ditinjau, dievaluasi apakah dia memerlukan peningkatan struktur dari perkerasan jalannya, atau apa butuh lapis fondasinya atau tidak. Nah, untuk yang tidak dibarengi dengan amblasan, dia penanganannya cukup langsung bisa dilapis ulang dengan aspal lagi. Nah, itu Pak untuk jenis kerusakan agregat lepas. Oke, terus ada lagi? Kemudian ada ini Pak, ada jenis kerusakan namanya alur ya Pak ya. Itu bukan akur, harusnya alur. Oh, oke. Ya, jadi alur ini bisa dilihat dari gambar bahwa dari jenis kerusakan alur ini adalah berupa dia adanya penurunan memanjang arah jalan yang membentuk roda. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh kepadatan pada lapis permukaan yang tidak sempurna. Nah, selain itu biasanya material yang digunakan, gradasi agregatnya ini terlalu banyak pasir atau terlalu banyak tanah lempung. Itu jenis alur. Nah, untuk jenis alur ini penanganannya dilihat juga dari dua. Apabila jenis alurnya ringan, alur ringan, dia bisa penanganannya berupa perataan atau leveling. Apabila dia termasuk alur parah, kedalaman alurnya, maka dia penanganannya berupa penambalan lubang. Nah, itu Pak untuk jenis kerusakan alur. Terus coba ada lagi nggak? Ada Pak, satu lagi mungkin ini jenis kerusakan yaitu lubang. Nah, di mana jenis kerusakan lubang ini adalah merupakan jenis kerusakan yang paling sering ya ditemui di jalan-jalan. Nah, di mana dia adalah jenis kerusakan permukaan aspal yang berbentuk lubang-lubang. Nah, si jenis kerusakan lubang ini diakibatkan oleh perkembangannya dari jenis kerusakan retak buaya. Jadi, misalkan di suatu ini seperti ini Pak. Ini kan ada retak buaya nih. Apabila ini tidak ditangani, maka retaknya ini akan meluas dan mendalam sehingga menyebabkan lubang. Itu salah satunya. Nah, kemudian apabila tidak ditangani, ini kan akan membahayakan bagi pengguna kendaraan Pak. Nah, si penanganan untuk jenis kerusakan lubang ini dilihat dari dua sisi. Untuk lubang kayak apabila kedalaman lubangnya kurang dari 20 mili, dia cukup dengan perataan atau leveling. Apabila kedalaman lubangnya lebih dari 20 mili, maka penanganannya berupa penambalan lubang. Mungkin itu Pak beberapa jenis kerusakan yang bisa saya sampaikan ke Bapak. Dari penjelasan tadi Bu Sila sih saya dapat menyimpulkan kalau Bu Sila emang memahami tentang kondisi jalan PKRMS. Jadi besok siap menggantikan saya ya? Baik Pak, insya Allah bisa. Dan jangan lupa persiapkan peralatan yang perlu dibawa untuk mencatat kondisi lapangan nanti di lapangan. Baik Pak, saya akan siapkan segala peralatan. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, baik Pak, monggo. Ya, monggo. Rino? Oh iya Bu. Kebetulan hari ini lagi ada kerjaan Bu. Kenapa? Oh, kebetulan Bu ya. Nanti ketemu saya di ruangan belakang. Soalnya kebetulan saya saat ini sedang memeriksa dokumen pembayaran dan kontraktor berkenaan dengan pembayaran di pekerjaan bulan Juni kemarin. Nah, kebetulan saat ini saya memeriksa yaitu pekerjaan aspal selesai. Jadi paket mereka untuk di jalan. Jadi ketemu yang di lokasi. Oke, siap Bu. Selamat siang Bu. Siang, Suprino.
Ya, Iya Bu, bagaimana? ya kita ini langsung menjelaskan tentang tadi terkait omongan saya tadi barusan. Nah, ini saya beri penjelasan dulu ya. Siapa tahu Rino tidak familiar dengan pembahasan ini. Nah, jadi sebenarnya ketentuan mengenai pengukuran dan pembayaran untuk item pekerjaan lapis plafon ACWC ini sudah diatur ketentuannya, diatur di spesifikasi teknis paket pekerjaan yang bersangkutan. Nah, di mana si spesifikasi teknis ini mengacu kepada spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018 revisi 2 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, di mana spek ini diterbitkan melalui surat edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR pada tahun 2020. Oh, terkait spek tek itu ya Bu? Ya, benar. Nah, jadi kita langsung mulai aja ya. Kita coba cek dokumen pembayaran dari penyedia jasa. Contohnya, kita lihat di segmen 4. Nah, dari segmen 4 ini kan dari dokumen pembayaran kontraktor ini, segmen 4, panjangnya ini kan kurang lebih 200 meter. Nah, dari 200 meter ini kita bisa lihat bahwa dia ini sudah menguji uji coring, di mana ketebalan untuk STA 0,425 yaitu 4,1 dan 4,2 cm. Kemudian untuk STA 0,525 yaitu ketebalannya adalah 4 cm dan 4,1 cm. Nah, ini tuh tapi untuk di sisi kanan saja dari hasil dokumen pembayaran si kontraktor tersebut. Nah, kita hitung dulu nih ketebalan rata-ratanya berapa. Nah, dengan angka seperti ini kan ketebalan rata-ratanya itu adalah seharusnya 4,1 cm. Nah, kita cek benar nggak si ketebalan hasil hitungan kontraktor 4,1 cm. Oh, ternyata benar. Berarti sesuai. Ini ketebalannya berarti sama nih ketebalan rata-ratanya. Nah, si nilai 4,1 cm ini berarti adalah ketebalan rata-rata untuk segmen 4 untuk lapis pekerjaan ACWC. Nah, kita lihat dulu nih di tabel di gambar rencana tebal rencana untuk lapis ACWC ini berapa. Kan biasanya ada di gambar rencana tuh untuk lapis custom ACWC itu adalah 4 cm. Sehingga angka 4,1 ini sudah lebih dari 4 cm. Sehingga ketebalan di segmen 4 ini tidak memerlukan perbaikan di lapangannya. Kalau ketebalannya kurang bagaimana Bu? Nah, misal kalau ketebalannya kurang, misalkan ketebalannya itu kurang dari 4 cm. Nah, ini ada dua. Pertama, si ketebalan di lapangan tersebut harus diperbaiki. Nah, ada pun satu lagi, ini diatur di spek bahwa apabila ketebalan di lapangan tersebut dapat diterima oleh pengawas pekerjaan, maka ketebalan yang ada di lapangan tersebut harus ketika pembayaran nanti harus dikalikan dengan faktor pembayaran terhadap harga satuannya. Jadi ini harus dikalikan faktor pembayaran. Nah, di mana nilai faktor pembayaran ini tergantung dari kekurangan tebalnya dan terhadap si tebal rencana tersebut dengan kelipatan nilai toleransi dari lapisan ACWC ini. Nah, di spek ini diketahui bahwa diatur bahwa untuk ACWC ketebalan toleransinya yaitu min 3 mm. Nah, di spesifikasi ini diatur, misal ada beberapa tabel. Salah satunya, misalkan ada suatu ketebalan di lapangan
yang kekurangan tebalnya itu antara range dari lebih dari 1 sampai 2 dikali nilai toleransi. Maka ini harus dikalikan dengan 75%. Jadi dari tabel untuk range segini ini harus nilai faktor pembayarannya ada 75%. Sehingga ketika nanti untuk menghitung faktor volume pembayarannya akan dibayar, ini si harga satuannya harus dikalikan 75%. Nah, itu Rina penjelasan dari saya mengenai ketebalan di segmen paket rekonstruksi jalan ini. Oh begitu Bu. Ya, tapi ingat ya, tebalan ini hanya untuk di segmen 4 saja. Untuk di segmen yang lain, ini harus dihitung berdasarkan ketebalan dari benda uji coring yang diambil dari segmen tersebut. Oh begitu Bu. Ya, nah, tapi sebenarnya untuk menghitung volume pekerjaan aspal di lapangan itu tidak hanya diperlukan ketebalan saja, tapi dibutuhkan parameter lain, yaitu seperti yang pertama, parameter dari kepadatan aspal di lapangan. Kemudian ada nilai kadar aspal di lapangan, kemudian butuh dimensi dari panjang dan lebar aspal yang terpasang. Nah, semua parameter tersebut yang diperlukan untuk menghitung volume pembayaran untuk pekerjaan maksud ACWC. Oh begitu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, sama-sama ya Rino. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Besok kita teruskan lagi. Baik Bu. Ya. Permisi Bu. Enggak. Gadang, tadi kamu dari mana? Ini Bu habis minta data untuk penyusunan rekomtek. Kebetulan ada perizinan untuk pembukaan jalan masuk di ruas jalan provinsi. Oh, mengenai penyusunan rekomtek. Iya Bu. Ya, kamu hati-hati loh ya, Dadang. Soalnya kadang tuh pemohon tuh tidak mengerti bagaimana sih proses penyusunan dari rekomendasi teknis itu. Mereka beranggapannya kalau rekomendasi teknis itu hanya sekedar dokumen administrasi saja yang perlu mereka tempuh. Padahal ya wajarlah karena mereka orang awam ya, jadi kurang mengerti. Padahal kan sebenarnya di tahapan rekomendasi teknis ini banyak pertimbangan teknis yang perlu ditinjau agar nanti pelaksanaannya nanti tidak banyak sesuai ketentuan lah tentunya. Ya ini pun saya lagi nyusun rekomteknya sih Bu. Benar ya kata Ibu bilang, penyusunan rekomtek itu banyak pertimbangan teknisnya. Ini pun saya di WA sama si pemohon, mereka menawarkan bantuan untuk penyusunan rekomtek agar segera terbit. Oh, ya udah, kadang mendingan pokoknya itu jangan diladenin aja, soalnya takutnya kalau kamu ladenin takutnya mereka langsung memberikan sesuatu ke kamu. Takutnya itu nanti kan jadi jatuhnya ke tindak pidana korupsi ya. Betul. Iya, jadi sebenarnya mengenai tindak pidana korupsi ini sudah diatur ya di undang-undang kita. Dan di undang-undangnya pun mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi ini sudah banyak beberapa kali perubahannya. Nah, di mana mengenai kasus yang seperti ini tuh ada di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, karena yang seperti ini yang menjelaskan bahwa di salah satu pasalnya bahwa segala tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangannya atau menyalahgunakan kekuasaan yang melekat pada jabatannya dan merugikan negara itu bisa terusnya tindak pidana korupsi dan bisa dipidana. Saya juga dulu pernah punya pengalaman mirip-mirip kayak Dadang. Jadi waktu itu saya pernah ditugaskan oleh atasan saya untuk menyusun kajian teknis berkenaan dengan adanya izin untuk kendaraan berat yang melintas di jalan provinsi pada waktu itu. Nah, dalam menyusun kajian teknis ini kan banyak
hitungannya yang perlu saya tinjau. Ada dua sisi yang harus saya tinjau. Pertama dari sisi jalan, kemudian dari sisi jembatan. Nah, dari sisi jalan, saya harus mempertimbangkan mengenai apa pengaruh kendaraan tersebut terhadap ketentuan kita, di mana kita memiliki ketentuan untuk MST itu maksimum 8 ton. Nah, kemudian dari sisi jembatan, saya harus memperhitungkannya apakah si kendaraan berat ini ketika melintas di jembatan provinsi sesuai trasenya ini apakah masih di bawah dari kapasitas yang bisa ditopang oleh si jembatan existing tersebut. Terus lanjutannya gimana, Bu? Ya, ketika saya mengerjakan untuk menganalisa dari sisi jembatan, saya kan perlu bantuan software ketika itu. Nah, pada waktu itu software saya itu sedang rusak, sehingga memerlukan waktu untuk menyelesaikan penyusunan kajian teknis tersebut. Nah, beberapa hari kemudian si pemohon datang ke kantor, dan pada waktu itu karena kajian teknis belum selesai, dia meminta nomor rekening saya karena mungkin tujuannya untuk mempercepat si kajian teknis ini keluar. Padahal saya tidak melambatkan karena memang ada kendala teknis dari software di laptop saya. Terus Ibu kasih nomor rekening Ibu? Ya, tidak, saya tidak kasih nomor rekening saya karena pada waktu itu saya takut kalau saya kasih nomor rekening saya jatuhnya jadi gratifikasi. Pada waktu itu sih saya berpikirnya yang sudah kita bekerja sesuai koridor kita saja, tidak usah macam-macam. Ya Dadang tahu kan ya, saat ini kan image pejabat publik agak kurang baik ya. Sudahlah itu mah ya, kita saat ini ya, kita selama kita bekerja sebagai ASN ya kita harus tetap semangat lah menjaga profesionalitas kita sebagai ASN, dan kita tetap juga harus semangat untuk memegang prinsip anti korupsi selama kita bekerja sebagai ASN, karena prinsip-prinsip ini yang bisa menjaga kita selama bekerja nantinya. Iya, saya pun nggak bales kok Bu chat dari si pemohon. Ya paling kalau bales terkait hal-hal tentang penyusunan teknis aja. Ya, Dadang nggak usah terlalu nggak usah macam-macam pada intinya mah. Iya. Ya sudah tuh ya Dadang ya. Ya makasih ya Bu. Semoga pekerjaannya lancar, Ya. tidak menimbulkan masalah di kemudian. Amin. Ya, udah tuh ya. Ya Bu. Ya.